Beberapa waktu yang lalu gue pernah share tentang sejarah pemilu di Indonesia dan betapa pemilu merupakan pilar awal dan utama dari proses akumulasi kehendak masyarakat. Tapi kalau kita melihat pemilu kali ini yang diharapkan tetap menjadi sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, sepertinya mulai terasa tidak efisien lagi untuk menyelamatkan demokrasi yang dinilai tidak lagi konsisten untuk tetap berpihak pada masyarakat. Lalu untuk siapa kemenangan pemilu 2024? Welcome to All In with me, Yorin. Indonesia punya Soekarno yang disebut sebagai Bapak Proklamator, Soeharto sebagai Bapak Pembangunan, B.J. Habibie sebagai Bapak Teknologi, Abdurrahman Wahid alias Gus Dur sebagai Bapak Pluralisme, Megawati sebagai Penegak Konstitusi, SBY yang katanya Bapak Perdamaian. Iya ya. Lalu Jokowi yang sampai hari ini banyak sekali sebutannya. Mulai dari Bapak Wayang, Bapak Rekonsiliasi, Bapak Pembangunan Desa. Walaupun katanya beliau nggak setuju dapat panggilan itu karena mirip sama Soeharto. Bapak Infrastruktur, sampai mohon maaf nih, ada yang kasih gelar The King of Lip Service kemarin. Oke lah, mungkin ada yang setuju atau tidak. Tapi di sini gue pengen kita berandai-andai. Kalau misalnya dari 3 kandidat kita salah satunya jadi presiden, bakalan dapat julukan apa ya? Kok sudah bisa berandai-andai? Ya karena bedanya pemilu sebelum-sebelumnya dengan pemilu sekarang, yaitu karena di pemilu sekarang, pemilu 2024 ini ya, para calon presidennya sudah bisa dilihat kinerjanya lebih nyata lagi sebelum mereka nyalonin jadi presiden. Baik Pak Anies yang pernah jadi Menteri Pendidikan lalu jadi gubernur, Pak Prabowo yang pernah punya karir di TNI dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan Pak Ganjar yang pernah jadi anggota DPR dan Gubernur Jawa Tengah selama 10 tahun. Semuanya bisa kita nilai secara objektif ataupun subjektif ya, kinerjanya secara detail, dan harusnya berdampak langsung pada masyarakat. Nah, pertanyaannya, mana dari mereka yang selama ini paling mendedikasikan dirinya untuk lingkungan terkecil dulu deh? Keluarganya atau lingkungannya? Tapi gue bukan bicara nepotisme ya. Kalau mementingkan keluarga tapi sampai membuat negara ini gaduh dan membuat rakyat meragukan integritas banyak pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusannya ya nggak benar juga. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita juga bisa lihat dan menilai mana dari ketiga capres yang paling paham bahwa dedikasi tertingginya bukan pada partai, organisasi, institusi atau jabatan, melainkan harusnya untuk Indonesia secara luas, tanpa memandang suku, budaya, agama, dan etnis. Kita jangan lihat masa pemilu belakangan ini saja, karena semua yang kita lihat belakangan ini didesain untuk mengambil hati kita, merogoh jiwa kita yang haus akan sukacita, membuat kita melepaskan hormon dopamin saat mereka berjoget, tertawa, beretorika, dan berdialektika. Jangan lihat itu. Buang itu semua. Tapi lihat mana yang paling mendingan. I'm not gonna say mana yang paling berkualitas, tapi mana yang paling mendingan di dalam kinerjanya selama ini yang paling punya integritas, paling kompeten, punya kontrol emosi yang baik agar bisa berpikir dengan kepala dingin. Mana juga yang terasa memanusiakan manusia dan sangat mengutamakan kesejahteraan rakyat di luar dari janji-janji manis mereka saat pemilu. Karena dari situlah kita bisa sedikit percaya bahwa di tangannya demokrasi Indonesia bisa diselamatkan. Bahwa kepentingan rakyat Indonesia akan didahulukan. Agar minimal nih 75% aja dari undang-undang atau policy Indonesia yang baru nanti bukan untuk faktor kepentingan penguasa saja. Ingat loh, Indonesia ini angka stuntingnya masih tinggi. Urutan ke-27 dari 154 negara. Peringkat sistem pendidikannya urutan ke-67 dari 203 dan itu pun mungkin baru sistemnya. Coba, kalau analisisnya sampai masuk ke desa-desa terpencil dan gunung-gunung tertinggi di Indonesia dan lihat kondisi sekolah di pelosok, ditambah fakta bahwa korupsi anggaran pendidikannya membuat Indonesia jauh dari kata bermutu. Korupsi di area lain yang juga tetap merajalela. Apalagi, fakta bahwa masih banyak masyarakat yang terjerat pinjol, sulit mendapatkan pekerjaan, belum lagi kemarin ditemukan kasus polio, yang artinya program imunisasinya kurang sosialisasi. Guru honorer yang statusnya tidak jelas dan bahkan guru-guru di pedalaman Indonesia yang gajinya masih jauh dari kata layak. KPK yang ketuanya bermasalah. Sudah bermasalah, ada pungli pula di rutan KPK-nya sendiri. Apalagi, kasus bunuh diri karena faktor ekonomi. Terlalu banyak yang harus diperbaiki di Indonesia. Dan melihat ketiga capres saat ini, gue ragu
Mereka akan peduli pada kesejahteraan masyarakat secara langsung. Sepeduli mereka dan tim pemenangannya untuk mengalahkan pesaingnya dan tidak mengecewakan investornya. To be honest, ini adalah pemilu yang paling bikin gue nggak bergairah. Banyak faktor, mulai dari ekspektasi tinggi kali ya. Belum lagi soal cawapresnya. Ada kekecewaan terhadap pilihan salah satu wakil, ada proses dalam memilih wakilnya yang bikin gaduh, debat capres-cawapres yang kaku dan tidak efektif, partai-partai yang kotorin jalan dengan baliho, bahkan sampai bikin orang celaka. Dan sampai detik ini gue nggak tahu harus pilih siapa. Masih gue berdoa. Dan kalau istilah zaman sekarang tuh, masih gue pantau. Apakah ada dari mereka yang benar-benar peduli dengan keberlangsungan hidup masyarakat secara tulus? Sementara mereka secara belak-belakan malah sibuk nyinyir, kelihatan dendam, bahas kekurangan satu sama lain. Hello, Pak, tolong, jadilah calon-calon yang dewasa yang terlihat pantas di mata masyarakat. Perlihatkan bahwa kalian adalah pemimpin yang punya integritas. Perlihatkan bahwa kalian sungguh-sungguh ingin memajukan Indonesia, bukannya malah menghabiskan waktu, tenaga, dan emosi untuk memuaskan ego semata. Kita, rakyat Indonesia, masih punya waktu untuk menganalisa dan menimbang. Masih ada beberapa minggu untuk mencari informasi, dan gue sangat berharap di 14 Februari nanti, kita memilih bukan lagi dengan hati. Karena seringkali kita terperdaya lalu kecewa. Tapi pilihlah dengan akal sehat, mana di antara mereka bertiga yang layak mendapatkan julukan istimewa seperti presiden-presiden Indonesia sebelumnya.